Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan selidiki dan tuntun umatnya di jalan yang kekal. Tuhan Allah Israel, umatnya itu berkali-kali memperingatkan bangsa Israel maupun Yehuda akan segala kesalahan mereka. Kadangkala bahwa Tuhan tidak menghukum mereka dengan membuang mereka ke negeri asing itu karena tanpa alasan. Tetapi jelas bahwa ketika mereka dibuang ke negeri asing di Babel itu adalah karena segala dosa-dosa kesalahan umatnya yang menyembah berhala. Dan apabila umat Israel itu merasa sudah bertobat sebagai bagian dari yang harus diakui oleh umatnya, maka ternyata masih saja mereka melihat diri mereka sebagai orang baik dan sering bersungut-sungut mengapa Tuhan tidak menghukum orang-orang jahat yang memusuhi maupun yang menguasai mereka. Dalam hal ini adalah karena bangsa-bangsa asing itu sungguh dipakai Tuhan juga untuk mendidik umatnya. Ada pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan buruk rupa cermin dibelah. Sungguh tepat untuk menggambarkan bagaimana sikap umatnya, umat Yehuda ini. Di ayat-ayat selanjutnya Tuhan menjawab segala sungut-sungut umatnya itu dengan berfirman bahwa Dia akan mengirim 2 orang utusan. Utusan yang pertama akan mempersiapkan jalan bagi utusan yang kedua, yaitu para nabinya. Dan utusan kedua inilah yang akan menyucikan, menguduskan orang-orang umat pilihan Allah itu seperti tukang pemurni logam. Meski menggunakan kata malaikat perjanjian, maka kita mengetahui betul bahwa utusan kedua ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, Allah yang jadi manusia. Kata malaikat di dalam bahasa Ibrani dapat secara umum berarti utusan. Apa maksud jawaban ini? Maksudnya adalah bahwa orang-orang Israel maupun Yehuda sendiri yang sering bertindak sebagai orang jahat, bahwa mereka tidak seharusnya menyalahkan bangsa-bangsa lain, lebih-lebih menyalahkan Tuhan. Mereka pun butuh dimurnikan, dikuduskan dari segala dosa-dosa kesalahan mereka. Ada kalanya bahwa kita juga dengan cepat mau mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, atau bahkan Tuhan sendiri kita persalahkan untuk keadaan yang buruk yang menimpa, yang terjadi, yang membuat pergumulan kita berat di dalam hidup ini. Maka sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, kita bahkan harus akui bisa menipu diri kita sendiri dengan mengatakan, inilah salib yang harus aku pikul. Tentu saja hal yang sedemikian itu sebagaimana kita memang harus belajar dari apa yang telah diperbuat oleh orang Israel, orang Yehuda, suku Yehuda ini, bahwa kita harus mengaku salah
kita sendirilah yang bersalah di mata Tuhan dan sesama umat manusia. Dalam kenyataannya, justru sebuah kabar baik yang juga harus kita akui bahwa berarti kita ini dapat memperbaiki keadaan kita dengan pertolongan Tuhan, mengaku dosa, kesalahan kita itu, tetapi sekaligus harus metanoia, berbalik 180 derajat untuk kembali kepada jalan dan kebenaran dan hidup menurut kebenaran firman Tuhan Yesus itu sendiri. Dengan cara itulah Dia menguduskan dan memurnikan kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, karena Tuhan sungguh-sungguh yang telah, sedang dan akan terus menyelidiki hati kami, menuntun kami umat-Mu untuk kembali kepada jalan kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu saja, sehingga kami sungguh-sungguh memang boleh dipulihkan, boleh dibawa kembali kepada kekudusan-Mu Bapa, sehingga kami tidak mengatur hidup ini hanya menurut kehendak diri kami sendiri. Ketika kami memang sungguh-sungguh menyadari ini semua, maka Tuhan pasti bertindak untuk membuat kami mampu meninggalkan segala kuasa dosa dan kesalahan kami yang seringkali memang dikendalikan oleh kuasa jahat, kuasa kegelapan, kuasa iblis itu. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan, ketika kami juga sampai saat ini segala bentuk gangguan kesehatan telah ada menerpa kami. Kami percaya oleh mujizat kesembuhan, kepulihan daripada-Mu kami boleh sungguh-sungguh disembuhkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bermohon kepada-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin.